total revenue growth 101% sih, sampai detik ini saya masih bisa baru dapat 20-30%. Kalau kalian bisa jadi 101%, jabatan saya kasih kalian. Bingung saya mau ngomongin apa ya. Kalau saya jadi investor, big no lah. Nggak ada yang membuat saya tertarik. Nggak ada. Nggak profesional sebagai sebuah deck bisnis. Dekom Day, atau hari di mana para challengers akan melakukan presentasi di hadapan para Dewan Komisioner DSC. Di season 14 kali ini, selain ketiga Dekom, juga dihadiri oleh tamu spesial dari Takokak Winsti untuk menentukan kelompok mana yang menjadi champion di challenge kali ini. Kalau perasaan pastilah deg-degan kan, namanya kita mau present ke yang punya, terus juga orang-orangnya memang expertise secara bisnis juga lebih bagus kan. Pasti kita manusia yang normal dengan emosional, pasti deg-degan. Tapi kita bisa handle semuanya insya Allah. Perasaan pasti deg-degan sih, kalau nggak deg-degan nggak normal ya. tapi kita punya persiapan yang cukup baik, tim kita kompak, tim kita solid, jadi kita harapannya sih bisa kasih yang terbaik buat hari ini. Salam diplomat, kami tim Makmur. Siap bergerak. Bisnis yang berdampak dan berkelanjutan sangat tercermin dari visi PT HNL melalui brand Takokak. Namun, masih memiliki tantangan. Yang pertama dari brand identity yang belum maksimal. Kami mencoba untuk memberikan rekomendasi 4 improvement bisnis yang sesuai dengan Takokak Twins. Untuk itu, kita perlu menganalisis secara kompetitif dari pasar yang sudah ada. Positioning kita berada di poin yang cukup sangat potensial. Di mana akan terjadi growth sebesar 17% pada tahun 2024 untuk margin, dan 2025 akan ada growth sebesar 44%. Kami mengangkat tagline menghargai akar, menyeduh tradisi, lalu melakukan heritage event seperti event acara petik teh atau wisata edukasi. Kami menawarkan kolaborasi dengan Jackboy sebagai jasa distribusi secara lokal, karena kita tahu Jackboy setiap harinya bertemu dengan 1.000 lebih konsumen serta 300 pelaku usaha kuliner. Ada satu poin yang saya tandain, itu undang komunitas lokal untuk event di perkebunan. Itu salah satu poin penting dibandingkan semua poin-poin yang ada di paparan presentasi ini. Memang seperti anak minta, startup minta duit untuk bikin proyek baru. Yang tadi pakai Jackboy itu cukup menarik, Pak. Itu karena itu salah satu strategi marketing saya juga. Nah, ini berdasarnya bagaimana kalau Jackboy bisa bantu untuk local delivery service? Apakah mereka punya knowledge untuk menyampaikan produk ini? Karena produk teh ini bukan produk yang Anda coba, Anda suka. Gimana caranya biar orang bisa kenal? Makanya kita ingin masuk ke UMKM seperti itu. Jadi kita distribusiin gimana caranya biar mereka bisa mencoba. Jadi buat sampel-sampel seperti itu. Jadi di warung-warung, di kios-kios kayak gitu yang tempat makan itu pakai kita ajarkan untuk memakai Takokak. Dan untuk nextnya, jadi Jackboy itu bisa menjadi distribution point kayak gitu. Deck kita ya dibilang seperti proposal anak kuliah minta dana lah dibilang kayak gitu. Ya mungkin karena kita kurang lengkap data yang ditunjukkan dan kurang jelas untuk menjelaskan dari isi decknya. Jaya Group! Jaya Group! Salam diplomat! Kami siap bikin keberatan! Berdasarkan kuantitas produksi, kita butuh penyerapan sebanyak 150.000 pieces dalam 1 tahun. Sehingga potensi pasar yang bisa menyerap sebesar itu adalah para Gen Z dan milenial.
Namun, tantangannya adalah menurut Asosiasi Artisan Teh Indonesia, terdapat sangat rendahnya minat ngeteh di generasi muda. Dari 38 responden dengan rentan usia 17-58 tahun, kami temui bahwa Taco Kak Winsti belum menjadi list teh yang diminum. Kami menyadari bahwa brand awareness dari teh Taco Kak ini masih sangat rendah. Dan ini produk kami dari Taco Kak Winsti, ada Taco Kak Green Tea, ada Taco Kak Jasmine, dan Black Tea. Strategi yang kita lakukan dalam 3 tahun akan menimbulkan potensial revenue growth sebesar 101% berbanding dengan current condition pada saat ini. Total revenue growth 101% sih, sampai detik ini saya masih bisa baru dapat 20-30%. Kalau kalian bisa jadi 101%, jabatan saya kasih kalian. Bener, 101%. Itu sih top kalau bisa. Jadi pendekatan perhitungan ini, karena memang kemarin kami tidak mengetahui COGS-nya. Istilahnya memang kita hanya menghitung potensial revenue. Sedangkan untuk 101% Mbak, itu kami confident dalam artian dengan aktivasi yang kami lakukan, dengan berbagai macam aktivasi yang kami lakukan, kami sudah menghitung, sebenarnya sudah ada datanya, perhitungan kami untuk closing rate-nya. Ya kalau memang yakin 3 tahun ke depan bisa, ayo kita coba. Tapi kalau nggak bisa, kalau saya melayang, siapa yang tanggung jawab? Oke, ada yang berani? Tantangan Pak Ken? Itu yang menjadi poin titik syukur kita, karena ternyata yang didebat adalah angka yang kami siapkan. Malah itu kami bersyukur sih, ketika didebat masalah finance. Pak Ken komentar, kalau memang angkanya segini, mending lu aja yang jadi direktur gua gitu kan. Cuman ya ayo Pak. Lestari berdikari, sukses setiap hari, cuan, cuan, cuan. Salam diplomat, kami siap bikin gebrakan. Dengan teh yang terbaik, kualitas yang terbaik, value dan benefit yang terbaik, bahkan histori yang terbaik, kami yakin dalam 5 tahun ke depan, kami bisa membawa Taco Kak Winsti go global. Oleh karena itu, kami mendetakan strategi berkelanjutan sampai 1 tahun ke depan. Maka dari itu, tagline kami, lebih wangi, lebih sehat. Kami juga akan membangun tea community yang dimana di dalamnya akan terdapat seluruh stakeholder dari tea enthusiast. Maka dari itu ini adalah salah satu inisiatif dari kami membuat Taco Kak Experience Heritage House. Adalah sebuah restoran omakase sederhana berkapasitas mungkin hanya 20-25 orang per sesinya, di mana semua chef, semua kru bisa menceritakan sejarah-sejarah berharga, cerita-cerita menarik di balik semua teh yang mereka minum. Di mana di tahun pertama kami menargetkan revenue sebesar 39,62 miliar dan di tahun kelima kami bisa meningkatkan revenue sebesar 15 kali dibandingkan hal tersebut karena kami melihat potensi yang cukup besar dari Taco Kak Winsti itu sendiri. Bagi saya sih cukup menarik ya, karena yang dipresentasikan itu seperti mimpi saya pertama kali saya pegang kebun ini. Dan paling yang saya mau tanya, kembali lagi to Good to Be True, berapa persen kalian bisa jalankan ini dengan budget 5M? Kalau untuk penjualan 39M harusnya sih saya rasa pasti bisa. Karena untuk dari produk internal kita sendiri juga udah lebih dari itu. Ditambah dengan Lavoca Tea Brew yang memang rencana kita mau franchise, memang segmented. Nah, kembali lagi gimana kita brandingnya di awal yang tadi disampaikan, Taco Kak Experience Heritage House. Ini tadi saya bilang Pak Helmi, salah satu cita-cita saya. Saya mau itu bawa generasi tahun 80-an, 90-an, 2000 dan yang sekarang bisa tahu minum teh itu enak loh. Kita mau mereka masuk satu kafe yang kita buat benar-benar heritage. Pas masuk dia merasa di kampung, merasa balik ke masa lalu. Dia bisa bawa mamanya, papanya, kakeknya, neneknya dan anaknya, kemudian cucunya. Dan bisa jadi satu trade mindset. Kalau saya mau santai saya ke kafe itu aja deh. Karena pertama saya pegang mimpinya seperti gini dan hampir semua di dalam ada di sini. Dengan semua ini kita cuma nambah 15%. Jadi sebenarnya potensinya masih lebih tinggi lagi kalau kita bisa maju lagi, mau push lagi. Itu angka yang kita analisa, Pak. Dengan challenge tadi, kami siap untuk membantu Taco Kak Winsti menjadi salah satu leader di healthy tea, Pak. Jadi kalau bisa, kita kerjain bareng-bareng, kita bagi bareng-bareng. Kita ngerasa senang banget apa yang sudah kita lakukan, beneran dari hati, dan dari berbagai masukan juga dari para coach. Ternyata sama Pak Ken, ide ini diterima.
Aku harus jujur sih ya, jadi itu unexpected banget ya. 3 detik kayak itu berasa kayak lama banget, aku sempet diem tuh. Karena ya nggak keprediksi ngelihat judges semua pada ngeliatin aku. Terus apa yang harus diomongin pertama kali gitu sih. Cuma mikir ya karena ini tim, aku nggak pengen ngerugiin yang lain. So aku ngambil take a deep breath, terus beraniin aja buat ngomong sih. Puas banget, sangat-sangat puas. Jadi nggak tahu ya, again kita nggak mikirin resultnya apa, apapun hasilnya kita udah melakukan yang terbaik dan itu kelihatan dari penyampaian pas masing-masing kita present. Jadi menurutku harusnya oke banget. Masing-masing tim sudah presentasi ya, sudah menunjukkan kekuatannya masing-masing. Tibalah saatnya sekarang akan ditentukan oleh Pak Ken ya dari manajemen Takokak Winsti, tim mana yang dianggap punya kelebihan dibanding tim lain dalam menyelesaikan tugas. Untuk itu saya minta kepada masing-masing leader timnya untuk bisa maju ke depan, berjajar bertiga. Oke, sekarang silakan Pak Ken untuk maju ke depan, menentukan siapa yang tim yang mendapatkan kemenangan di tugas kali ini. Yang terima belum tentu yang terbaik, yang nggak terima belum tentu yang jelek juga. Apa yang tim Lestari sampaikan itu sama seperti ide pertama kali saya memegang unit usaha perkebunan teh ini. Jadi saya seperti melihat kembali saya di masa yang 3-4 tahun lalu lagi berpikir, lagi cari ide, lagi cari pattern gimana supaya Takokak ini bisa berkembang dan dikenal di masyarakat luas. Tapi ya to be true, apakah mereka bisa benar-benar menjalankan itu? Kalau bisa kita sukses bareng, jangan hanya sekedar presentasi, ayo kita implementasikan. Ini hadiah tadi kelompokku menang gitu. Jadi Pak Ken dari Takokak, dia suka banget sama ide kita, merasa relate dan kemudian kita menang deh dapat hadiah ini. Aku bangga banget sama timku, mereka solid, mereka hebat banget dan mereka bisa menyampaikan value tentang Takokak dan kita emang bangga ya sama produk ini, jadi emang keren banget. Jadi aduh, kayaknya susah digambarkan dengan kata-kata ya. DSC adalah kompetisi individu, sehingga penilaian terhadap individu yang akan menentukan siapa yang akan bertahan di kompetisi ini. Paham, piawai, dan persona menjadi value yang harus dimiliki oleh para challengers. Selain itu, karakter disiplin, leadership, dan integritas juga akan menjadi faktor penentu bagi Dekom untuk menilai para challengers. Sehingga terpilihlah siapa yang masih layak berada di DSC Season 14. Kalau merasa ada yang harus diperbaiki, kira-kira di mana kelemahan ini, tim ini? Sebenarnya sih penyampaian di decknya sih Pak. Jadi kayak tadi dibilang nggak realistis juga sebenarnya kan karena kita nggak ngejelasin bahwa angka itu kan sebenarnya kita kan nggak merubah existing bisnisnya mereka. Jadi kita expand. Makanya kan yang kita bilang improvementnya di tahun 2024 itu cuma 17%. Bingung saya mau ngomongin apa ya. Kalau saya jadi investor, big no lah. Nggak ada yang membuat saya tertarik, nggak ada. Nggak profesional sebagai sebuah deck bisnis kalau menurut saya. Dari segi ini, komunikasi itu penting. Nggak ada orang sukses tanpa menguasai seni komunikasi, seni meyakinkan orang. Ini 8 orang, nggak ada energinya. Ngomongnya pelan semua, nggak ada semangat semua. Ya gimana Anda mau meyakinkan orang kalau Anda sendiri tidak meyakinkan?
Ada kelompok yang tiba-tiba kehilangan energinya. Menurut saya itu karena ketua timnya, leadernya lemes. Kalau leadernya lemes, bawahnya pasti juga akan ikut terpengaruh. Padahal ini adalah pertarungan sebuah energi. Bisnis itu memerlukan energi, semangat. Bagaimana orang mau beli barangmu kalau yang jualan juga tidak semangat? Yang penting dari tim udah ngeluarin semuanya yang terbaik kayak gitu, ya udah puas. Kayak gitu. Untuk hasil kan ya memang masih kurang baik, ya itu nanti akan ke depannya harus kita improve kan. Di bisnis juga kayak gitu. Kita kan nggak ada yang maksudnya di bisnis kita langsung jadi paling hebat gitu kan, nggak. Pasti semuanya proses. Tolong sebutkan 2 orang yang menurut kamu di antara kamu berdelapan yang harus keluar dan tidak boleh menunjuk dirinya sendiri dari kamu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, karena ini sebuah pilihan. Saya pilih Bahari dan Mbak Tania.